Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri ya. Baik dari segi kesehatan, kecantikan maupun penghasilan. Nah teman-teman, saat ini saya masih berbicara tentang kesehatan karena ini masih menjadi topik yang sangat penting buat kita di hari-hari ini. Ya, apalagi di saat ini angka COVID-19 kita belum ada penurunan, masih cenderung naik. Jadi sangat penting buat kita untuk terus menjaga kesehatan. Apalagi teman-teman sudah tahu pentingnya untuk menghindarkan diri kita dari COVID-19 adalah dengan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat atau imunitas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya saya mau sharingkan kepada teman-teman semua satu hal yang kita semua perlu tahu untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas kita. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar atau sering dengar yang namanya antioksidan. Nah, kali ini saya mau membahas lebih tentang antioksidan ini, dari mana saja teman-teman bisa mendapatkannya, supaya kita semua bisa berusaha yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita ya. Saya mau share screen ya. Oke. Semoga sudah terlihat screen saya. Ya. Oke, nah teman-teman, ini saya share ini dulu ya. Nah, jadi kita mau bicara tentang yang namanya antioksidan. Jadi teman-teman sebenarnya tahu nggak apa itu antioksidan? Jadi antioksidan itu adalah suatu molekul ya yang bisa membantu tubuh kita atau sel-sel tubuh kita untuk melawan si radikal bebas. Ya, jadi dia manfaatnya itu untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena radikal bebas itu mengakibatkan tubuh kita itu mengalami oksidasi, makanya perlu yang namanya antioksidan. Kalau teman-teman ingat apel, kalau misalnya dipotong gitu ya, nanti lama-lama dia akan menjadi menghitam kan ya. Nah itu namanya dia mengalami proses oksidasi. Nah, coba kita lihat gambar yang satu ini ya. Jadi ini cara kerjanya si antioksidan. Jadi kalau misalkan tubuh kita, teman-teman bagian yang terkecil itu kan adalah sel. Sel terdiri dari lebih kecilnya itu adalah struktur DNA. Ya. Nah, sel ini molekul-molekul dalam sel tuh kalau stabil seperti ini nih, jadi penuh ya dinding selnya itu penuh. Nah, ketika dia kena dengan radikal bebas, nah itu dinding selnya itu akan terganggu atau molekulnya ada yang hilang. Nah, si antioksidan ini tugasnya untuk menggantikan molekul yang hilang tersebut ya. Jadi si sel tersebut akan akan stabil kembali. Ya, jadi kalau misalkan radikal bebas itu dia bisa merusak susunan DNA sel seperti yang tadi saya bilang, ya kemudian juga menyebabkan peradangan ya dan melemahkan daya tahan tubuh. So, paparan radikal bebas itu perlu kita hindari, cuma somehow kita nggak bisa menghindarinya karena proses metabolisme di dalam tubuh kita sendiri itu juga menghasilkan radikal bebas. Itu yang dari dalam ya. Kemudian yang dari luar adalah dari polusi, kemudian juga asap rokok, kemudian juga bisa juga dengan obat-obatan seperti itu ya. Nah, itu bisa juga menimbulkan radikal bebas terhadap tubuh kita. Nah, karena beberapa hal itu tidak bisa kita hindari, makanya hal yang bisa kita hindari dan bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan antioksidan untuk tubuh kita ya. Nah, teman-teman berdasarkan saya mengambil sumber dari WebMD, www.webmd.com, ada 10 makanan yang sangat tinggi mengandung antioksidan ya. Jadi teman-teman, antioksidan itu bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Pertama ya dari alami, dari makanan kita sehari-hari, dan yang kedua ada dari suplementasi ya. Nah, pertama pasti kita harus memenuhinya dari makanan sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita dapat sumber alami ini ya? Dari mana aja? Pertama adalah anggur. Yang dikatakan adalah purple, red, and blue grapes ya. Jadi itu banyak mengandung antioksidan, antosianin, proantosianin, vitamin C, selenium ya. Nama-nama antioksidan itu agak-agak ribet katanya, cuman mungkin yang lebih terkenal itu seperti vitamin C, vitamin E, zinc, selenium itu adalah juga antioksidan ya teman-teman ya.
Nah, ini yang pertama. Kemudian, jadi kalau ini kita masih bisa dapat ya. Nah, kemudian blueberry, ya, blueberry itu juga dia banyak mengandung vitamin dan mineral, jadi sangat bagus untuk meningkatkan imun sistem. Ya, kemudian apalagi yang ketiga adalah red berry, ya, strawberry gitu ya, raspberry. Nah, itu adalah buah-buah yang ini juga buah-buah yang rendah kalori ya, setahu saya teman-teman ya, blueberry. Jadi sangat baik juga untuk kita konsumsi, apalagi kalau kita yang mau menjaga kalori intake kita ya, karena kalau buah-buahan itu juga yang terlalu manis ya memang dia ada vitaminnya, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah kadar gulanya ya, meskipun gula buah tapi kalau tetap kebanyakan dia akan tetap membuat kita gemuk ya. Nah, kemudian yang keempat adalah nuts atau kacang-kacangan. Yang paling terbaik di sini biasanya walnut ya, kacang walnut. Di sini teman-teman bisa konsumsi sebagai cemilan ya, sebagai cemilan sehat ini namanya ya. Karena dia banyak mengandung healthy fatty acid ya teman-teman ya, yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga. Nah, kemudian ini yang paling umum bisa kita dapatkan, yaitu dark green veggies ya teman-teman ya. Jadi sayur-sayuran, brokoli, kemudian bayam, kale gitu ya, yang seyogyanya setiap hari itu ada di meja makan kita untuk kita makan sayur-sayuran hijau seperti ini ya, karena ini banyak mengandung antioksidannya juga. Satu lagi mungkin yang harus diperhatikan adalah juga cara masaknya ya teman-teman ya, karena seringkali mungkin cara masaknya itu yang kadang bisa mengurangi kadar antioksidannya juga gitu. Ya mungkin jangan terlalu sampai layu gitu ya sayurnya. Nah, kemudian sweet potato and orange veggie. Jadi atau ubi manis kayak gini ya, atau kayak wortel. Nah, itu wortel juga sangat banyak mengandung antioksidan ya. Oke, kemudian adalah tea atau teh. Jadi teh itu teman-teman banyak mengandung antioksidan. Jadi ada yang tadi ya, antosianin dan proantosianin itu yang untuk bagus untuk inflamasi. Kemudian dia juga ada katekin yang memang sangat baik untuk mencegah kanker, dan especially untuk green tea. Jadi green tea ini mempunyai preparat EGCG. Mungkin tidak perlu diingat, tapi itu adalah poten antioksidan yang sangat baik banget untuk kesehatan tubuh kita ya, EGCG ya. Kemudian ini whole greens ya, jadi dia banyak zinc, selenium, dan jadi kalau misalnya teman-teman mungkin harus memilih antara roti biasa dan roti gandum, lebih baik roti gandum, meskipun kebanyakan roti juga nggak baik ya teman-teman ya, tapi lebih baik roti gandum. Kemudian untuk nasi lebih baik kayak nasi beras coklat atau beras hitam gitu ya. Nah itu lebih baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang berikut adalah beans ya. Jadi kalau misalnya beans seperti ini teman-teman bisa konsumsi, sangat baik juga untuk, atau kacang buncis gitu ya juga ya. Bisa itu, jadi misalnya selain sayur, untuk beans seperti ini bisa kita bikin sup. Nah, ini juga untuk baik untuk kesehatan kita ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah ikan. Jadi ikan salmon, ikan tuna gitu, ikan seperti ini sangat baik untuk kesehatan kita karena dia mengandung juga omega 3 fatty acid yang baik ya, yang baik untuk mencegah inflamasi, juga mengandung vitamin D. Nah, ini teman-teman makanan-makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, jadi meningkatkan kadar antioksidan kita dalam tubuh supaya bisa melawan radikal-radikal bebas yang masuk ya. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, begitu ada virus yang masuk pun ya tubuh kita bisa melawan dengan lebih baik ya kan, tujuannya itu. Nah, itu dia sumber makanannya. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa mengkonsumsi suplementasi. Kalau memang setiap hari tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan seperti yang sudah tadi saya sampaikan gitu ya, secara penuh gitu ya, bijaksana untuk teman-teman menambahkan suplementasi ya. Saya pribadi dan keluarga mengkonsumsi suplementasi yang ini, yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman semua ya. Jadi Life Pack, Marine Omega, dan Tigrit ya. Jadi ini sering saya sharing di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat untuk penjelasan lebih detail ya. Intinya saya mengkonsumsi Life Pack untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tadi, semua vitamin A, B, C, D,
E, kemudian mineral zinc, selenium, magnesium, kalsium gitu. Nah, itu semua ada di dalam life pack dengan jumlah yang sesuai untuk kebutuhan kita ya, tidak berlebih. Jadi kita mengkonsumsinya juga dengan dosis yang sesuai, dengan dosis yang disarankan, dan ini bisa kita konsumsi dalam jangka panjang untuk kesehatan kita ya. Nah, kemudian marin omega yang tadi saya bilang, jadi omega 3 itu penting banget untuk kesehatan kita ya, mencegah inflamasi terutama. Nah, marin omega ini yang saya konsumsi sehari-hari, saya beserta keluarga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tigrin. Nah, tigrin adalah suplemen teh hijau. Jadi yang seperti tadi teman-teman dengar, teh hijau, nah tigrin ini 97 ini karena dia katekinnya itu konsentrasinya sangat tinggi dan juga yang tadi EGCG-nya. Nah, ini yang saya konsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh saya dan keluarga. Ya, jadi ini yang saya konsumsi pribadi, jadi saya berani untuk share kepada teman-teman semua. Kalau memang teman-teman ingin menambah kadar antioksidannya, bisa mengkonsumsi suplemen ini juga, selain dengan bahan makanan yang tentunya harus kita konsumsi juga. Bukan berarti kalau sudah minum suplemen nggak perlu makan sehat ya. Jadi makan sehat itu tetap adalah yang utama. Oke. Ini penjelasannya secara singkat, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, saya stop share dulu. Nah, oke. Jadi teman-teman, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Intinya adalah nomor 1, pola makan kita harus benar. Makan makanan yang tadi bergizi, banyak mengandung antioksidan, bukan yang hanya sekedar mengenyangkan aja atau full karbo ya teman-teman ya. Mungkin yang full karbo itu mengenyangkan tapi kurang gizinya untuk daya tahan tubuh kita gitu. Jadi kemudian selain bahan makanan tadi, suplementasi juga kalau teman-teman membutuhkan bisa mengkonsumsi suplementasi dengan dosis yang sesuai, jadi tidak berlebihan ya. Kemudian disertai juga pastinya dengan olahraga yang rutin dan menghindari pola hidup stres lainnya ya. Jadi berusaha untuk happy, jadi supaya kita juga bisa membaik daya tahan tubuh kita untuk bisa menjalani kegiatan sehari-hari gitu ya. Dan tetap satu lagi adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada ketika harus keluar rumah pakai masker dan jaga jarak ya. Jadi jangan deket-deketan sama orang lain. Oke, terutama orang yang di luar ya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa apa yang teman-teman tonton ini bermanfaat untuk teman-teman dan mungkin juga orang lain, teman-teman bisa share ya. Jangan lupa like-nya juga. Bisa di-subscribe. Thank you yang buat subscribe. Kalau yang mau bertanya, bisa komen atau bisa hubungi saya di link yang nanti akan saya cantumkan di keterangan video ini. Ya, oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.